Tiba-tiba pas aku ini, tiba-tiba dia bangun nih kayak, kenapa gitu kan, dia nggak bisa nafasku pendek gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama suster, susi kemudian dia bilang, mari kita tunggu di Halloween. padahal tadi aku udah turun, nggak ada, yaudah aku makan aja. Mari Ya. oke. Gimana? Iya, gimana kabar sekarang? Alhamdulillah setelah 1,5 hari di ICU sekarang udah bisa keluar katanya. Makanya aku habis isi acara mau langsung pulang karena harus dia mau pindah dari kamar ICU udah bisa ke kamar biasa. Jadi kemarin tuh dia kayak sempet awalnya cuma sakit tenggorokan, terus dia udah mulai sesek. Aku ke rumah sakit jam 6 sore. Dari jam 6 sore di treatment, dikasih uap, terus dikasih obat-obat yang lain, tapi kok nggak membaik, saturasinya tetap 89, 88. Ya akhirnya dirawat. Terus setelah dirawat, masukin ke ruang perawatan dulu. Taunya pas di ruang rawat, itu hal paling serem yang baru pertama kali aku hadapin dalam hidup sih gitu. Tiba-tiba dia ada serangan, lagi tidur, 2 menit sebelumnya aku habis ngecek, oh saturasinya oke. Tiba-tiba pas aku ini, tiba-tiba dia bangun nih kayak, kenapa gitu kan, dia nggak bisa nafasku pendek gitu kan. Terus akhirnya aku bilang sama suster, sus ini kenapa, akhirnya diuap, jadi dia kayak kena serangan asma, tapi mendadak, tapi nafasnya tuh yang kayak, aku bilang tenang, ayo nafas pelan-pelan. Dia udah coba tenang, tapi nggak bisa, cuma segini doang, nafasnya pendek banget, itu serem banget. Akhirnya setelah di nebu, udah agak tenang, kata suster sama dokter, kita pindah ke ICU ya, karena kalau terjadi serangan ini lagi, nggak siap aja semuanya gitu. Jadi ya udah, tapi tertangani dengan baik sih, alhamdulillah. 1,5 hari buatku nggak masalah. Mungkin orang selama ini berpikir ICU tuh tempat yang serem, kalau udah kesana udah gimana banget, tapi setelah aku alami enggak sih, aku justru merasa aman karena susternya standby, siaga juga. Sebelum yang seperti tadi disebutkan. Jadi dia baru mulai sakit itu, ini hari apa sih, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa malam tuh dia baru bilang, dia aku sakit tenggorokan gitu kan. Aku sakit tenggorokan banget, ya udah besok gak usah sekolah. Rabu juga masih oke. Dia aku masih sakit tenggorokan, gak usah sekolah, oke, it's okay, nggak apa-apa. Tiba-tiba jam 12 dia bilang, aku mulai sesek ya. Jam 3 dia pulang sekarang juga, aku nggak bisa nafas. Nah aku pulang itu jam 3 baru mulai kayak nafasnya kepayahan. Akhirnya aku pakein oksigen, aku mau ke rumah sakit. Aku juga nggak nyangka bahwa ini serangan yang cukup harus masuk ICU lagi gitu. Karena udah 1 tahun lebih dia nggak kena serangan hebat. Setelah aku lihat ternyata dia tuh Februari tahun lalu juga masuk ICU gitu. Jadi kayak aduh, semoga nggak terjadi lagi sih. Tapi ya udah, masa beratnya udah lewat. Iya, kabar ditemenin siapa aja berarti di rumah? Kabar sekarang lagi sama, jadi yang nemenin ada aku, ada pengasuhnya yang ngurusin dia dari bayi, dan Mas Hanung. Mas Hanung tuh mestinya baru pulang ke Jakarta hari Jumat. Cuman karena kemarin chaos banget, akhirnya Kamis pagi dia udah nyampe. Jadi aku bilang gantiannya, karena ada beberapa acara yang kayak hari ini aku ada graduationnya Kala. Jadi aku harus nemenin gitu-gitu. Jadi ya bagi tugas sama suami, sama mamahku juga, sama mbak yang ngurusin dia dari bayi. Jadi banyaklah tim horenya, adekku juga banyak. Jadi rumah sakit malah menjaga gimana jangan terlalu rame, nggak enak sama suster. Tapi ya alhamdulillah banyak yang sayang. Iya, paling kasih yang Nggak apa-apa, terakhir kenapa? Iya, kasih paling siapa aja sih yang udah jenguk, dan mungkin doa-doanya untuk apa? Doanya, aduh banyak, makanya kita kan nggak pernah tahu ya doa yang akan dikabulkan sama Allah itu lewat siapa. Jadi siapapun yang udah doain Kaba, yang udah lewat media sosial juga, ngapain sih Saskia posting media sosial anak sakit? Pertama, ini bisa menjadi informasi buat orang-orang bagaimana ketika menghadapi anak yang kena serangan asma. Terus ada yang mendoakan, itu bonus karena kita nggak tahu doa siapa yang akan diijabah sama Allah. Jadi makasih banyak yang datang ke rumah sakit juga. Kemarin pada aku udah bilang, please jangan datang dulu, gue di ICU, nggak bisa didatengin siapapun gitu. Tetap aja ada yang datang, ya alhamdulillah, karena kan emang di Islam kan kita kan sunahnya kan malah wajib gitu mendatangi orang yang sakit gitu, emang jadi support sih gitu. Tapi yang mau datang lagi nanti aja pas di rumah, gak enak sama orang rumah sakit. Makasih ya semua, dadah, thank you ya. Cepat sembuh ya. Amin, makasih. Sampai ketemu lagi. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Iya.